Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan UAS kami yang berjudul Peran Pendidik dalam Penerapan Internet Sehat menurut Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Ramadhani, dan Fadila Rizky Akbar. Baiklah, kami akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua makna internet, yang ketiga dampak positif dan negatif dari internet, yang keempat cara Islam mengajarkan internet sehat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Internet adalah solusi kekinian untuk membuat seseorang senantiasa terhubung dengan dunia luar. Banyak pengalaman yang akan diperoleh dari sesuatu yang tidak pernah tahu sebelumnya. Setiap orang berhak atas ilmu pengetahuan yang benar karena tuntutan menimba ilmu yang bersifat long life education. Istilah lainnya adalah hidup untuk ilmu. Melalui internet, kemampuan seseorang menjangkau tempat-tempat yang jauh hanya dalam beberapa detik, saking cepatnya membuat seolah dunia sudah berada dalam genggaman. Kehadiran internet menimbulkan kontradiktif tersendiri. Dalam satu sisi, kehadirannya menghasilkan banyak sisi positif. Salah satu manfaatnya adalah terdapat kesempatan mengakses pengetahuan baru serta dapat berkarya untuk menjadi berarti bagi sesama manusia di seluruh dunia. Yang kedua yaitu makna internet. Menurut tata bahasa, internet berasal dari bahasa Yunani yaitu inter, yang berarti antara. Sementara itu, menurut situs Wikipedia, internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang merupakan sistem jaringan yang menghubungkan tiap-tiap komputer secara global di seluruh penjuru dunia. Koneksi menghubungkan masing-masing komputer tersebut memiliki standar yang digunakan yang disebut dengan Internet Protocol Suite, disingkat TCP atau IP. Komputer yang terhubung ke internet akan memiliki kemampuan melakukan pertukaran data dengan sangat cepat. Yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif internet. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diantaranya yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Pasal tersebut dibuat dalam rangka memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berkarya, bisa dalam hal berdakwah, mendidik, serta menghubungkan jalinan silaturahmi antara sesama pengguna elektronik melalui akses jaringan internetnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Rizky Akbar. Yang pertama, dampak sosial. Dampak negatif yang paling umum dialami oleh pelajar adalah kecenderungan untuk lebih nyaman berkomunikasi melalui internet daripada secara langsung. Ia akan merasa lebih memiliki kedekatan dengan objek komunikasi melalui internet daripada berkomunikasi langsung. Yang kedua, mengganggu kesehatan. Dampak negatif internet bagi pelajar adalah kesehatan mata. Terlalu sering melihat gadget menyebabkan gangguan saraf pada retina dan menimbulkan rabun. Yang ketiga, pornografi. Selain itu, ada yang paling dekat dengan internet dan sangat negatif, yaitu pornografi. Pornografi memang hal yang sangat rentan terjadi di internet. Dampak negatif yang ditimbulkannya pun dapat dilihat secara langsung dalam tempo yang tidak terlalu lama. Yang keempat, cara Islam mengajarkan internet sehat. Dalam Al-Quran, sudah Allah katakan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat tersebut, beberapa ulama memberikan penafsiran yang beragam tentang peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sufyan As-Sauri menafsirkan makna yang maksud dalam perintah tersebut adalah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Allah juga melarang keras setiap individu melakukan perbuatan yang membinasakan diri, dalam kata lain merusak dan menganiaya diri baik terhadap fisik, pikiran maupun jiwa. Larangan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah
ayat 155 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Ada 5 tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru sejati yang seharusnya dipedomani dan dikembangkan oleh guru hari ini. Pertama, tilawah, yaitu mengajar dengan membacakan ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun dengan mengamati fenomena alam sebagai ayatnya. Penting dilakukan sehingga memiliki keyakinan bahwa semua ciptaan Allah memiliki keteraturan yang bersumber dari Allah, serta memandang tak satu pun ciptaannya. Kedua, tazkiyah, yaitu mensucikan. Rasulullah telah berhasil mensucikan jiwa umat dari segala bentuk kemusyrikan, yaitu bisa kita lihat di dalam surah Qalam ayat 4. Yang ketiga, taklim Alkitab, yaitu mengajarkan kitab Al-Quran. Inilah mukjizat terbesar Nabi SAW dalam Al-Quran. Allah menuntut manusia untuk mempelajari hidayahnya sehingga benih-benih kasih sayang tumbuh mekar dalam dada setiap mukmin. Yang keempat, taklim al-hikmah, yaitu mengajarkan hikmah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hikmah berarti sunnah. Rasulullah mengajarkan manusia dengan ucapan dan tindakannya yang sesuai dengan Al-Quran. Itulah hadis yang juga menjadi pegangan hidup manusia. Yang kelima, taklim ma'alam takunu ta'lamun, yaitu mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Nabi SAW adalah pendidik sejati yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada umatnya berdasarkan tuntutan wahyu yang ia terima. Sebelumnya, masyarakat jahiliyah tenggelam dalam kedunguan akidah, tertutupnya hati nurani dan menjadi pemuja kemewahan dunia. Lalu Nabi mendidik manusia untuk mengetahui hakikat diri dan penciptanya. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.